Bab 1056 Makam Rahasia. Sejak keluarga kami menemukan peta seperti itu, butuh ribuan tahun sebelum salah satu keturunan nenek moyang kami mencapai persyaratan minimum untuk memahaminya. Ibu Wilfred melanjutkan penjelasannya. Untuk melihat rahasia makam rahasia, seseorang setidaknya harus menjadi raja spiritual. Kalau tidak, itu mustahil. Karena hal ini dan karena nasib buruk, keluarga kami telah terhambat selama ribuan tahun karena kematian dini keturunan nenek moyang. Untungnya, seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang memiliki darah leluhur di keluarga kami bertambah, dan akhirnya seseorang berhasil memasuki tempat itu dan melihat instruksi rahasianya. Sejak hari itu, keluarga kami menemukan makna di balik peta itu, harta karun di negara bagian kami. Mata Abi berbinar penasaran setelah kata-kata itu terucap, penuh ketertarikan untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah keluarga itu. Minos terus menatap wanita level 57 itu seolah menyuruhnya untuk melanjutkan. Dia kemudian mendengarkan, keturunan nenek moyang kita yang pertama kali melihat tempat itu sebenarnya menemukan 4 hal. Ibu Wilfred menunjukkan jari telunjuk tangan kanannya kepada Minos dan melanjutkan. Pertama, dia mengetahui apa yang baru saja kubicarakan, perlunya raja spiritual dengan darah leluhur kita untuk mengakses tempat itu sepenuhnya. Melalui informasi yang tertinggal di sana, kami menemukan bahwa peta yang ditemukan nenek moyang kami adalah alat kuno tingkat tinggi. Benda semacam itu dikembangkan untuk mewariskan kunci makam rahasia secara genetis melalui orang yang pertama kali menyentuhnya. Kunci genetik. Minos dan Abi akhirnya mengerti perkataan orang itu sebelumnya. Itu benar, dia mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Tidak banyak informasi mengenai hal itu, tapi kami telah menyimpulkan bahwa setelah menyentuh peta itu, sebagian genetika nenek moyang kita telah berubah. Bagian itu diwariskan kepada keturunannya, sesuatu yang membuat banyak dari kita menjadi kandidat untuk apa yang dimaksud di makam rahasia. Oh, Minos memandang Abi, akhirnya memahami apa yang terjadi padanya. Jadi itu memasukkannya ke dalam daftar kandidat, ya. Namun dia segera mengembalikan perhatiannya pada pidato Ibu Wilfred. Karena itu, akhirnya garis keturunan nenek moyang kami menjadi garis keturunan utama keluarga Walker. Jadi, saat ini saya dan Blake, anak saya, bisa mengakses tempat itu. Mantan Ratu Kerajaan Gelombang, Ibu Wilfred, adalah putri dari putra saudara laki-laki kakek William Walker, mendiang suaminya. Karena kakek mendiang Raja Walker termasuk dalam garis keturunan leluhur tersebut, wanita ini juga berbagi warisan tersebut. Setelah menjelaskannya, dia membuat gerakan dua jari dan melanjutkan. Kedua, saat salah satu calon pewaris di tempat itu mencapai level 60, orang tersebut akan bisa memulai ujian yang ditinggalkan oleh seseorang yang bergelar Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan. Minos dan Abi saling berpandangan karena mereka berdua menemukan peta itu di markas Scourge of the Devil, sebuah organisasi yang memuja ajaran Dewa Kematian. Tapi setelah saling memandang sejenak, tidak ada yang merasa aneh lebih lama lagi. Lagi pula, karena beberapa catatan yang mereka dapatkan dari tempat itu, mereka berdua mengetahui bahwa Scourge of the Devil telah mencuri tempat itu dari organisasi lain. Dengan begitu, tidaklah aneh jika mengetahui bahwa di tempat itu ada petunjuk dari Tuhan yang berbeda dari Tuhan yang disembah oleh para pembunuh yang sudah mati itu. Itu nama yang ada di makam rahasia. Dia kemudian membuat gerakan 3 jari. Ketiga, begitu kaisar spiritual dengan kunci genetik masuk ke sana dan melanjutkan tes, orang itu harus bersiap untuk melanjutkan hal seperti itu sampai akhir, karena konon harta yang tersisa di sana akan mulai menurun setelah tes dimulai. Petik 2. Keempat, ada persyaratan mengenai peringkat fisik para kandidat. Minimum untuk melanjutkan tes adalah Saint Grade. Kelas Saint, ya, King Walker memiliki fisik itu. Abi bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak melihat ada masalah karena dia punya hal seperti itu. Ya, Bu, dia punya. Fisik tingkat tinggi jarang ditemukan. Namun, peluang seseorang untuk mewariskan kualitas fisiknya kepada keturunannya jauh lebih tinggi daripada mewariskan bakat budidayanya. Misalnya, pasangan dengan derajat fisik yang sama memiliki peluang hampir 90% untuk mewariskannya kepada anak-anaknya. Sebaliknya, peluang pasangan dengan tingkat bakat yang sama mewariskannya kepada anak-anaknya adalah sekitar 50%. Oleh karena itu, menjaga tingkat fisik dalam sebuah keluarga relatif lebih mudah. Dan meskipun jarang, tidaklah aneh untuk menemukan orang-orang dengan fisik tingkat suci di wilayah ini. Ya, jarang sekali,
hanya terlihat sekali dalam setiap puluhan juta orang. Namun meski begitu, setidaknya ada selusin orang di wilayah tersebut yang memiliki fisik dengan kualitas seperti ini. William adalah salah satu dari orang-orang ini, serta mendiang Raja Cromwell, ketiga individu dari keluarga Walker, Abi, dan beberapa dari kerajaan salju dan kerajaan akhir. Pokoknya setelah selesai mendengarkan penjelasan wanita itu, Minos penasaran ingin tahu apa yang ada di makam rahasia ini. Dia menatap mata Abi dan melihat bahwa dia bahkan lebih bersemangat daripada dia dan bertanya, "Apakah kamu ingin melihat tempat ini? Sayangnya, kita tidak akan bisa melakukan apapun sekarang, tapi tidak ada salahnya untuk melihatnya." "Ya, ayo kita lakukan itu." Dia berdiri dari pangkuannya, sudah membuat gerakan untuk mengambil salah satu tangannya dan menariknya. Dia melihat keempat orang itu dan berkata, "Tunjukkan pada kami jalannya, kami ingin melihat tempat itu." Blake dan Wilfred kemudian saling memandang, berpikir bahwa tidak ada bedanya bagi orang-orang yang tidak memiliki kunci genetik untuk pergi ke tempat seperti itu. Lagi pula, dengan hanya selembar kertas bekas yang ditinggalkan oleh para pencambuk iblis, apa yang bisa mereka miliki selain rasa ingin tahu? Namun karena mereka tidak ingin membuat marah wanita paling berkuasa di wilayah tersebut, mereka hanya bisa memimpin mereka berdua. Lewat sini, dan kemudian, sambil diawasi oleh banyak penjaga di daerah sekitar, kelompok yang terdiri dari 3 wanita dan 3 pria berjalan keluar dari aula kerajaan itu. Makam rahasia terletak tepatnya di tengah-tengah Atela, di ruang bawah tanah istana kerajaan keluarga Walker, tempat paling terlindungi di negara bagian itu. Segera ke-6 orang itu selesai menuruni tangga yang menuju ke titik paling ekstrim dari basement di area itu, sebuah tempat dengan desain khas ruang bawah tanah. Beberapa obor menyala dan menerangi sekeliling sementara pengawal kerajaan berpakaian merah menjaga pintu masuk. Tapi ketika Raja Spiritual level 55 itu, yang tersisa untuk melakukan pekerjaan ini setelah kunjungan Minos sebelumnya, melihat mereka, masing-masing dengan cepat meninggalkan posisinya, memberi ruang bagi pendatang baru untuk lewat. Melewati orang-orang itu, Minos dan Abi akhirnya sampai di dalam ruang bawah tanah itu, di mana di bagian tengahnya terdapat patung yang ukurannya sama dengan yang ada di markas Scourge of the Devil. Oh, Minos memandang tempat itu dengan penuh minat saat dia akhirnya menyebarkan kesadaran spiritualnya ke sekeliling. Setelah itu, dia, serta Abi, Blake, Wilfred, dan ibu pria ini, melihat simbol-simbol pada plakat hitam di patung itu muncul, sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Sepertinya kamu tidak berbohong, komentar Minos dengan suara pelan, sekali lagi mengejutkan orang-orang itu. Apa, kamu bisa melihatnya? Blake berkata dengan takjub sambil menatap Minos, sudah merasa keluarganya akan merindukan hal seperti itu. Ya, aku juga tidak menyangka akan melihatnya. Minos tersenyum sambil melihat cincin kerajaan tata ruang miliknya, melihat benda itu bersinar. Sepertinya aku memaksakan diri untuk masuk dalam daftar kandidat tersebut, hehehe. Ternyata Herincus Longus jauh lebih baik daripada Dewi Kehidupan ini. Atau apakah orang ini bukan Tuhan yang sebenarnya? Dia bertanya-tanya, mengingat bahwa, seperti kasus Dewa Kematian, tidak ada catatan tentang Dewi Kehidupan. Mungkinkah gereja spiritual menghapus gelar orang-orang ini dari sejarah? Mengapa mereka melakukan itu? Bab 1057 Janji Kembali. Minos kemudian mengesampingkan keraguannya tentang asal-usul kedua dewa yang dia pelajari beberapa minggu terakhir ini untuk memperhatikan konten di tempat itu. Mengetahui lebih banyak misteri di balik orang-orang seperti itu mungkin menarik dan bahkan perlu. Namun pada levelnya, Minos memilih untuk tidak terlalu terlibat dalam hal ini. Hal seperti itu tidak hanya membuang-buang waktu karena dia tidak memiliki cukup informasi untuk memikirkan apapun, tetapi juga menambah kekhawatiran tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Maka, ia mengalihkan perhatiannya pada masalah yang ada di hadapannya, sesuatu yang sebenarnya bisa ia ikuti. Di antara prasasti di tempat itu terdapat beberapa poin penting tentang makam dan persyaratan untuk ikut serta dalam warisan Dewi Kehidupan. Selain apa yang dikatakan Ibu Wilfred, terdapat informasi yang lebih spesifik mengenai apa yang diharapkan seorang kandidat saat memulai tes. Menurut informasi tersebut, setelah mencapai level 60, setiap kandidat yang berminat dapat datang ke tempat ini dan memasukkan budidayanya ke dalam patung Dewi Kehidupan. Setelah melakukannya, ujian akan dimulai, dan setiap pesaing yang memenuhi persyaratan akan dipindahkan ke makam rahasia di bawah ruang bawah tanah itu.
Di tempat seperti itu, para kandidat harus melalui beberapa tes yang bisa memakan waktu hingga beberapa bulan. Jadi, ada juga rekomendasi bagi para kandidat untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut. Akhirnya, meskipun beberapa orang dapat mempermasalahkan warisan Dewi Kehidupan pada saat yang sama, hanya satu orang yang dapat diberikan tujuan dari warisan tersebut. Namun seharusnya artefak dan lain-lain disimpan di sana agar peserta yang berkinerja baik mendapatkan sesuatu yang bernilai. Cek, bukan tanpa alasan King Walker sedikit terbawa suasana. Gumam Minos sambil tersenyum melihat kemungkinan tempat itu. Tapi ini sungguh menarik. Jika ada sesuatu di dalam makam itu, kemungkinan besar ada warisan lain di sekitar dunia spiritual. Aku harus memperhatikannya di masa depan. Sementara Raja Stuart memperhatikan tempat itu dengan banyak ide di benaknya, Abi tersenyum, merasa bahwa dia bisa mendapatkan banyak hal di sana dan tetap lebih dekat dengan suaminya. Dia kemudian berkomentar kepada orang-orang di sana, sepertinya aku merasakan hubungan dengan tempat ini. Apakah kalian semua merasakannya? Ini seperti perasaan menyenangkan sebelum kemenangan atau sesuatu yang membahagiakan. Oh, Ibu Wilfred memandang wanita berambut biru itu dan tersenyum. Itu normal. Setiap orang yang memiliki kunci genetik yang sama dengan tempat ini merasa terhubung dengan apa yang ada di sini. Kami tidak tahu pasti karena ini diciptakan oleh orang-orang yang tingkatannya jauh lebih tinggi daripada para tetua keluarga kami. Tapi selama 150.000 tahun terakhir, House Walker telah melakukan banyak penelitian terhadap warisan ini dan menyimpulkan bahwa ini perasaan tidak lebih dari kunci genetik yang memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Ini kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi pada perempuan ketika kita mencapai usia atau keadaan tertentu. Cepat atau lambat, sebagian besar dari kita akan merasakan jam biologis terus berdetak dan ingin memiliki anak. Itu pada dasarnya adalah cara gen kita, atau alam, untuk membuat kita menginginkan reproduksi, sehingga menjamin kelangsungan spesies. Kunci genetiknya kira-kira seperti itu. Ini tidak hanya memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam warisan itu tetapi juga menciptakan perasaan perlu untuk merangsang kita menyelesaikan warisan itu. Perasaan itu akan meningkat saat kamu mendekati level 60, dia berkata dengan nada yang sedikit lebih rendah, merasa bahwa, dalam beberapa hal, ini juga bertanggung jawab atas kesibukan mendiang suaminya. Aku tidak merasakan semua itu. Minos tersenyum dan berkata, menganggap kelainannya menarik. Apakah saya bisa mengikuti tes ini? Apa, kamu tidak merasakannya? Blake bertanya dengan ekspresi aneh. Sebenarnya, tak satu pun dari mereka yang mengira Minos dan Abi akan masuk dalam daftar kandidat untuk posisi tersebut. Lagi pula, jika keduanya menemukan peta sebelumnya di markas organisasi lain, sudah diduga bahwa pemilik kuncinya adalah para pembunuh yang mati di tempat itu. Namun secara misterius, baik Abi maupun Minos bisa melihat instruksi khusus di ruang bawah tanah itu, yang hanya bisa dilakukan oleh calon pewaris. Memikirkan hal itu, Raja baru negara ini mau tidak mau akan terkejut dengan situasi, tidak teratur, Minos. Saya merasa ini adalah tempat biasa, tapi tanpa bahaya yang tidak diketahui. Selain itu, saya tidak merasakan simpati atau kecocokan. Dia tulus saat melihat patung wanita di depannya. Aneh, komentar Ibu Wilfred. Tapi karena Anda bisa melihat instruksi itu, Anda adalah kandidatnya. Jadi, menurut saya tidak akan ada masalah. Setelah itu, mereka berbicara beberapa lama hingga Minos menyelesaikan topik pembicaraan. Yah, lagi pula kita masih belum mendekati level 60, jadi mari kita tinggalkan topik itu untuk lain waktu. Setelah meraih salah satu tangan Abi dan mulai bergerak menuju pintu keluar ruang bawah tanah, Minos melihat ke arah orang-orang itu dan berkata, saya merasa apa yang ada di sini mungkin berharga bagi keluarga Walker Anda, dan saya tidak ingin mengambil semua yang ada di sini untuk diri saya sendiri tanpa alasan. Anda telah membayar dan masih membayar kejahatan Anda dengan berbagai cara. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagiku untuk menggunakan kesalahan masa lalumu untuk mengambil tempat ini. Mata keempat orang itu berbinar mendengar kata-kata Minos, dengan tanda-tanda harapan muncul di hati mereka. Oleh karena itu, aku harap kamu beruntung mencapai level 60 sebelum Abi melakukannya. Jika itu terjadi, aku tidak akan menghentikanmu untuk mengikuti tes itu sebelum dia. Dia tertawa. Jika itu tidak terjadi, aku akan memberimu waktu 1 tahun setelah Abi mencapai level 60.
Itu akan menjadi waktu bagi salah satu dari kalian untuk menjadi kaisar spiritual dan berpartisipasi dalam warisan itu bersama aku dan dia. Setelah itu, kita sendiri yang akan mengikuti tes dan membersihkan tempat ini. Dia berkata dengan percaya diri. Dia tidak tahu apa yang ada di makam rahasia, atau apakah dia dan Abi bisa menyelesaikan warisannya. Tapi bagaimanapun juga, jika dia pergi ke tempat itu di samping wanitanya, orang-orang itu bisa lupa untuk mengambil sesuatu dari sana. Keempat orang itu saling memandang dengan cepat, merasa bahwa Minos sedang mempermainkan hati mereka. Bagaimana kita akan melakukan itu? Bahkan William, yang berada di puncak tahap ke-6, gagal, tapi aku hanya di level 57, dan aku bahkan tidak 50% berbakat seperti dia. Ibu Wilfred memikirkannya, dengan perasaan kalah. Selain itu, wanita muda ini baru berusia 25 tahun dan sudah berada di level 54. Bagaimana aku bisa mencapai level 60 sebelum dia mencapainya? Mustahil, kami akan melakukan yang terbaik, yang mulia. Kata Blake, merasa tidak ada alternatif lain selain berharap salah satu dari mereka berhasil menjadi kaisar spiritual. Semoga berhasil. Minos tertawa sebelum mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Baiklah, aku akan istirahat selama 2 malam di kotamu ini. Tapi jangan terlalu repot dengan kami. Kami tidak ingin melihat siapapun yang tidak diundang. Baiklah, oke. Mereka serentak berkata hingga Minos menghilang di antara koridor istana kerajaan, melanjutkan ke ruangan yang telah disiapkan untuknya dan Abi. Sementara itu, keempat orang itu saling berpandangan lagi, berdiri di depan pintu masuk ruang bawah tanah itu. Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Wilfred bertanya dengan nada kalah. Tidak ada alternatif lain di sini kecuali salah satu dari kita bertiga mencapai level 60 dalam interval yang diberikan olehnya. Berapa lama waktu yang kita punya? 1 dekade. Ibu Suri bertanya. Blake kemudian menggelengkan kepalanya menyangkal pertanyaan ibunya. Dari usia dan kultivasinya, saya kira kita memiliki waktu paling lama antara 5 dan 7 tahun. Ibu Wilfred menambahkan, kalau begitu kita harus mendapatkannya dalam jangka waktu itu. Bagaimana? Wilfred bertanya, merasa itu tidak mungkin. Seharusnya tidak sulit bagi saya untuk mencapai level 58 dalam beberapa bulan ke depan. Masalahnya akan muncul setelah itu. Bagaimanapun, bahkan jika saya menggunakan pil untuk memaksa naik ke level 59, saya pikir kalian masih memiliki peluang lebih baik daripada saya untuk menembus penghalang budidaya regional. Aku tahu kamu baru berada di level 53, tapi jika kita menggunakan beberapa obat-obatan dan pil, membawamu ke level 59 seharusnya tidak terlalu sulit. Masalahnya semua akan maju ke tahap ke-7. Dia menghela nafas setelah berkata itu. Hal ini bukanlah suatu alternatif yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi regional karena hal ini dapat sangat merugikan cadangan keuangan keluarga dan tentunya akan merusak landasan budidaya orang-orang yang menggunakan cara-cara tersebut. Namun dalam pandangan wanita itu, ini adalah satu-satunya alternatif mereka. Wilfred, kamu sedikit lebih kuat dari Blake dalam hal kultivasi dan kemampuan tempurmu sudah terganggu karena lenganmu yang hilang. Jadi, kami akan fokus pada kamu sebagai pilihan pertama dalam hal itu. Baiklah, Ibu, Wilfred berkata sambil tersenyum, tidak peduli jika hal itu dapat merusak fondasinya. Dia tidak lagi memiliki ekspektasi untuk menjadi petarung hebat. Jadi, memiliki kesempatan untuk mencapai level 60 dan mendapatkan beberapa harta warisan lokal sudah sangat baik baginya. Karena itu, dia tidak merasa bersalah atas saran ibunya. Baiklah, ayo kembali dan melakukan persiapan. Yang paling penting dari semua ini adalah keluarga mendapatkan sesuatu dari semua ini. Dia berkata kepada dua bersaudara itu, menunjukkan sebagian dari apa artinya bertindak demi kebaikan organisasi. Bab 1058 level 55. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Setelah tugas singkatnya di ruang bawah tanah di istana keluarga Walker, Minos tinggal di ibu kota kerajaan ombak selama 2 hari sebelum akhirnya kembali ke dataran hitam. Semua masalah yang harus dia dan Abi selesaikan dalam perjalanan ini telah diselesaikan, dan dengan itu, mereka hanya berpikir untuk kembali ke dataran hitam ketika mereka meninggalkan Atela beberapa hari yang lalu. Mereka akhirnya akan kembali ke Atela setahun setelah Abi mencapai level 60, seperti yang dijanjikan kepada keluarga itu. Tapi mengingat dia baru saja mencapai level 54 dan tahap perkembangan dataran hitam,
Bahkan dia sudah melupakan masalah warisan itu. Dan dengan itu, mereka berdua diam-diam melakukan perjalanan dari utara ke selatan Kerajaan Ombak, setelah berhenti beberapa kali dalam perjalanan, tapi tanpa banyak penundaan. Mereka sudah berbulan-bulan jauhnya dari kota kering, dan kelompok lain dari Kerajaan Flaming telah melewati tempat itu dan menyebabkan kekacauan dengan mencari Minos. Mereka telah mengetahui hal ini di Atela. Namun, karena mereka jauh dan semuanya sudah beres, hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah mempercepat perjalanan selama sisa minggu perjalanan ini. Bagaimanapun, Dataran Hitam telah kehilangan 2 raja spiritual tingkat tinggi untuk melenyapkan 4 kaisar spiritual. Itu adalah berita buruk, tapi mengingat ini adalah pertempuran besar pertama yang dihadapi Dataran Hitam melawan orang-orang setingkat itu tanpa kehadiran Minos, itu juga merupakan kemenangan yang signifikan. Akibatnya, meski 2 orang tewas dan beberapa orang terluka, keadaan di Dataran Hitam masih stabil, dan baik Minos maupun Abi tidak merasa kecewa atau menyesal. Sungguh memalukan mengenai kematian-kematian itu, namun medan perangnya bisa jadi rumit, dan bahkan di hadapan Minos dan Abi, orang-orang itu tetap saja bisa saja mati. Namun, apa yang terjadi adalah bukti perkembangan kekuatan pria ini, sesuatu yang dapat digunakan oleh para penyintas untuk membangun kepercayaan diri mereka dan melangkah lebih jauh. Selain kejadian di Dataran Hitam, Minos telah mencapai level 55 2 hari lalu, ketika mereka meninggalkan wilayah ular berbulu. Virtus masih berada di Kerajaan Tata Ruang, berjuang untuk mencapai tahap ke-7, namun meski begitu, Minos telah mampir ke tempat itu untuk memberikan beberapa perintah kepada sekutunya. Namun tanpa membuang banyak waktu, dia dan Abi segera terbang ke kota kering, setelah tiba di sana beberapa saat yang lalu. Selamat telah mencapai level 55, Yang Mulia. Guru akan kagum melihat Anda maju dengan begitu mudah. Dilian tertawa ketika mengucapkan kata-kata itu, senang melihat orang yang telah dia bantu besarkan. Kamu mencapai level 57 juga luar biasa. Selamat, Dilian. Kami sekarang memiliki dokter kelas 2 tingkat tinggi pertama kami. Minos balas tersenyum saat dia duduk di aula tahta kerajaan. Itu adalah momen spesial ketika raja dan calon ratu kembali dari perang salib mereka melintasi wilayah tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak hanya disambut dengan perayaan di kota kering, tetapi juga dengan cepat datang ke lokasi ini di mana mereka dapat menerima pembaruan status. Dan itulah yang mereka lakukan di aula itu, di mana Minos dan Abi duduk di singgasana yang sama sementara selusin orang berdiri mengelilinginya. Beberapa dari mereka hanyalah prajurit tingkat tinggi, anggota pengawal kerajaan yang baru dibentuk di negara bagian ini. Namun saat ini yang ada hanya 4, dan masing-masing berada di salah satu sudut area persegi panjang tersebut. Di antara mereka adalah Edward, yang saat ini berada di level 56, dan Miria, yang berada di level yang sama dengan mantan pengawal Elena itu. Di sisi lain, seorang wanita cantik berambut hitam dan berpakaian mewah berdiri di salah satu sisi aula itu, dekat tempat Minos dan Abi berada. Dia memiliki senyum anggun di wajahnya, tatapan penuh kasih sayang yang begitu hangat ke arah raja itu sehingga sulit bagi siapapun di sana untuk tidak menyadari siapa dia. Siapa lagi dia selain Ruth? Dia berdiri di salah satu sudut tempat itu, mengamati semuanya tanpa mengganggu acara formal ini. Dia telah tiba di kota kering beberapa hari yang lalu, akhirnya datang ke tempat ini untuk selamanya, tanpa komitmen lebih lanjut terhadap masa lalunya di Kerajaan Flaming. Dengan ini, selain kultivasinya yang telah mencapai level 56, dia ada di sini untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya dan akhirnya membantunya mengatasi kekhawatirannya. Namun untuk saat ini, dia tidak ingin mengganggu momen itu dan menunggu di salah satu sisi aula kerajaan. Minos, bagaimanapun, 7 orang lainnya sedang menghadap tangga menuju tahta kerajaan, beberapa dari mereka berlutut dengan hormat dan yang lainnya berdiri. Masing-masing dari mereka yang berlutut mengenakan seragam tentara Dataran Hitam. Sebaliknya, mereka yang berdiri mengenakan pakaian formal, yang biasanya dikenakan oleh agen pemerintah. Dilian jelas salah satu dari mereka dan mengenakan setelan tradisional hitam putih, berdiri di samping anak tangga pertama. Mendengar pujian Minos, Dilian merasa sangat senang karena dia tidak pernah membayangkan suatu saat dia akan mencapai puncak regional dalam profesinya. Namun hanya dalam 1 dekade di sisi tuan mudanya, dia telah berkembang pesat. Itu adalah sesuatu yang luar biasa baginya. Orang-orang di sana kemudian mengucapkan selamat kepada Minos, disusul dengan ucapan selamat atas kemajuan Abi selama beberapa bulan terakhir.
Akhirnya setelah beberapa saat saling sapa dan tertawa di area yang dihiasi berbagai lukisan karya Minos itu, mereka mulai membicarakan hal yang lebih serius. Yang mulia, banyak perkembangan telah dilakukan beberapa bulan terakhir ini. Mia mengatakannya dengan nada syarat kebahagiaan, sementara perutnya yang lonjong menyembunyikan dari siapapun di sana bahwa wanita level 48 itu sedang hamil. Dia dan Peter baru saja menikah dan sedang menantikan seorang anak. Betapa beruntungnya mereka, Abi, dan juga Ruth, memikirkan hal seperti ini ketika mereka mengetahuinya. Mia kemudian melanjutkan, setelah kerja keras selama berbulan-bulan dan kedatangan imigran yang terus-menerus ke Dataran Hitam, kami akhirnya mencapai angka populasi 1,1 juta, dengan 4 kota satelit di ibu kota kami dan kota maritim baru. Naval City 1 telah diganti namanya setelah melewati 200.000 penduduk karena tidak baik memiliki nama umum seperti sebelumnya. Dan karena banyak penduduk di tempat itu adalah penduduk asli kota maritim yang hancur, pemerintah setempat menamai tempat itu dengan nama kota tersebut. Saat ini, kota kering berpenduduk lebih dari 800.000 jiwa, dan kami telah menyelesaikan pembangunan 4 lingkungan di luar kubah pertahanan lokal. Sedangkan untuk kota-kota satelit kota kering, mereka terus berkembang semakin cepat, dan tidak akan lama lagi seluruh rangkaian kota dibangun sesuai rencana. Minos mengangguk sebagai penghargaan, membenarkan sebagian dari apa yang dia lihat saat tiba di kotanya. Kota kering yang sekarang sedang dikembangkan akan memiliki bentuk yang sedikit berbeda dari kota sebelumnya yang dilihat Minos saat dia tiba. Kota kering yang baru akan dikembangkan secara eksternal menjadi kubah pertahanan lokal, tempat penduduk baru dapat tinggal dan bergerak tanpa kesulitan. Namun, di sisi lain, kawasan lama kota ini, yang dilindungi oleh kubah, akan tetap menjadi kawasan keamanan, dan pembatasan masuk akan meningkat pesat. Tidak hanya layanan utama yang akan tetap ada di sana, namun hanya warga negara sebelum perang atau individu unik yang dapat tinggal di wilayah ini mulai sekarang. Dan seperti yang diharapkan, Minos tidak berniat memperluas kubah pertahanannya ke area sekitarnya, sesuatu yang mudah dilihat oleh siapapun yang tiba di kota kering saat ini. Tetapi kami sedang menangani apa yang diperlukan, dan dalam beberapa bulan mendatang, kami akan dapat menyambut lebih banyak orang dibandingkan awal yang singkat ini. Dengan investasi dari keluarga yang bersekutu dan berada di bawah organisasi kami sebelum atau selama perang, Bank of the Black Plain telah berhasil mengumpulkan lebih dari 7 miliar kristal tingkat rendah dalam periode tersebut. Ditambah dengan peningkatan produksi lokal, kapasitas kami dalam menyerap migran meningkat pesat, Yang Mulia. Sangat bagus. Sekarang ceritakan padaku tentang jumlah di ladang kita. Kapan kita bisa memperluas pasokan makanan kita di luar Pulau Batu? Omong-omong, bagaimana studi menilai kenaikan harga produk kita? Minos bertanya kepada orang-orang itu bab 1059 situasi dan rencana. Setelah beberapa waktu mendapat informasi terkini mengenai masalah pertanian setempat, Minos dan Abi menemukan bahwa jumlah hektar yang ditanami telah meningkat 2 kali lipat pada periode tersebut. Namun, karena perbaikan tersebut belum membuahkan hasil, masih perlu beberapa bulan sebelum hasil finansial dapat berdampak pada Dataran Hitam. Di sisi lain, harga pangan Black Plain yang sebelumnya mendapat diskon signifikan di Stony Island tidak akan bertahan seperti itu. Lagi pula, Minos hanya memberikan diskon awal itu karena dia ingin mendapatkan pelanggan dan kristal yang sangat dibutuhkan pasukannya. Namun dalam skenario saat ini di mana dia dan Dataran Hitam bebas bertindak secara terbuka, tidak ada alasan untuk menyimpan makanan tingkat tinggi dari tempat itu dengan harga yang sama dengan makanan tingkat rendah. Dengan itu, pemerintah daerah pun sudah berupaya menaikkan harga ke Ellen sedikit demi sedikit. Namun di sisi lain, begitu mereka mulai berbisnis di 5 kerajaan lain di kawasan tersebut, harga penawaran perdana sudah semaksimal mungkin agar bisnisnya bisa untung. Minos masih berniat memberikan diskon kecil untuk Pulau Batu, namun untuk tempat lain tersebut, hal tersebut tidak akan terjadi. Bagaimanapun, nilai baru dari produk lokal masih akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai pangan impor dari luar daerah. Hal ini merupakan hal yang positif bagi kedua belah pihak. Dengan ini, Minos bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari bisnisnya, sementara para bangsawan daerah bisa membeli makanan kelas atas dengan harga lebih murah. Itu sempurna. Di sisi lain, Minos pun tak melewatkan kesempatan untuk memerintahkan pemerintahannya berkomunikasi dengan Night News tentang iklan mengenai perbedaan harga makanan tingkat tinggi bagi warga Dataran Hitam dan orang-orang dari luar negara bagian tersebut.
Itu adalah kesempatan lain baginya untuk menarik populasi ke wilayahnya. Kalau untuk harga pangan penduduk lokal juga akan naik, tapi hanya untuk masyarakat yang tinggal di kota kering. Lagi pula, sebagian besar penduduknya sudah tinggal bertahun-tahun, sehingga daya beli mereka lebih tinggi dibandingkan pendatang baru. Sedangkan untuk kota-kota baru, warga masing-masing kota akan merasakan potongan harga lama yang sebelumnya terlihat di kota kering hingga 10 tahun setelah setiap kota didirikan. Dengan tindakan ini, Minos berharap dapat mempertahankan peluang di wilayahnya, mendorong bertambahnya populasi baru, dan bahkan meningkatkan pengumpulan kristal di antara mereka yang lebih kaya. Tidak hanya itu, kota kering tentu saja merupakan tempat terbaik untuk tinggal saat ini. Namun suatu negara tidak bisa berkembang hanya melalui satu kota. Jadi, tindakan ini juga mendorong para migran baru dan bahkan warga lama dari ibu kota untuk menyebar ke seluruh negara bagian ini. Makanya, setelah 20 menit berbincang dengan pejabat pemerintah daerah tersebut, Minos dan Abi selesai membahas masalah tersebut. Nah, setelah topik pertanian dan ekonomi lokal dibahas, saya ingin berbicara tentang masa depan makhluk spiritual di dataran hitam. Minos berkata sambil melihat individu yang bertanggung jawab atas hal ini di pemerintahannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ingin membuat taman alami untuk binatang spiritual di wilayah utama dataran hitam. Secara khusus, saya ingin membangun tempat-tempat strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai rumah bagi binatang buas dan sekutu kita tetapi juga pos pengawasan tingkat lanjut. Petik 2. Ide kota satelit di kota kering terutama untuk mempertahankan populasi petani dalam jumlah besar di dekat ladang setempat. Namun gagasan seperti itu juga berfungsi untuk memperluas wilayah perlindungan ibu kota karena keberadaan ratusan ribu atau jutaan orang di kota-kota satelit sudah menjadi penghalang besar bagi musuh yang mencoba mendekati ibu kota. Dan Minos bermaksud membuat lebih banyak penghalang seperti ini di sekitar dataran hitam, beberapa di antaranya menggunakan binatang buas sebagai anggota utama pasukannya. Idenya adalah untuk menciptakan taman alam yang ditempatkan secara strategis, di mana binatang buas akan membunuh manusia manapun yang memasuki kawasan tersebut dan tidak memiliki izin dari tentara. Dengan ini, di masa depan, siapapun yang melakukan perjalanan melalui dataran hitam harus menggunakan rute tertentu, sehingga memudahkan pekerjaan pengawasan pasukan lokal. Mengingat hal ini, Minos mau tidak mau memajukan masalah ini dengan membicarakannya dengan para anggota pemerintah daerah tersebut. Orang yang bertanggung jawab atas masalah itu lalu berkata, "Yang Mulia, kami sudah memiliki rencana untuk melanjutkan ambisi Anda. Kami telah memilih kawasan strategis dan merancang jalan yang akan dibangun melintasi dataran hitam. Dan dengan adanya rencana reboisasi di dataran hitam, sekarang kita hanya memerlukan tenaga kerja dan sumber daya untuk memulai pekerjaan tersebut. Meskipun terdapat ladang perkebunan di sekitar kota kering, wilayah utama dataran hitam seluas 200.000 km persegi pada dasarnya masih berupa gurun. Oleh karena itu, agar rencana Minos terlaksana, pemerintah setempat harus menghutankan kembali beberapa wilayah di wilayah tersebut, membangun danau dan sungai buatan, serta menambahkan makhluk hidup ke dalamnya. Tidak mudah dan tidak murah untuk melakukan hal seperti itu, jadi tentu saja mereka belum memulainya." Abi lalu berkata, "Saat kami bepergian, kami melakukan kontak dengan beberapa kelompok makhluk spiritual di wilayah tersebut, dan beberapa dari mereka menunjukkan minat untuk bergabung dengan rencana kami. Selain itu, binatang buas di lembah banjir sedang menunggu perintah kita untuk datang ke dataran hitam untuk membantu persiapannya. Kalau begitu komunikasikan dengan mereka dan coba lakukan apa yang Anda bisa tanpa kita harus menginvestasikan banyak kristal saat ini. Saya yakin banyak spesies binatang ini dapat membantu kita mendapatkan sebagian dari sumber daya yang dibutuhkan untuk reboisasi di dataran hitam." Dia selesai. "Baiklah, Bu." Orang itu membuat catatan dalam hati, siap untuk melanjutkan topik itu segera setelah kesempatan ini selesai. Setelah itu, percakapan beberapa menit berlalu, dan Minos akhirnya melihat ke salah satu prajurit yang berlutut di tanah dan bertanya, "Joey tua, penampilanmu jauh lebih baik sekarang karena kamu telah menjadi raja spiritual. Selamat atas kemajuanmu." "Hahaha, terima kasih, Yang Mulia." Minos lalu melambaikan dua jari tangan kanannya dan berkata, "Ayo, bangun, lututmu pasti lelah karena berdiri seperti ini." "Tidak, Yang Mulia, merupakan suatu kehormatan bagi kita masing-masing untuk menjadi seperti ini," ucap Joey dengan raut wajah bangga, disusul komentar rekan-rekan tentaranya.
Tantangan beberapa minggu yang lalu tentu saja penting, jadi katakan padaku, apakah banyak yang terluka? Bagaimana dengan kemajuan prajurit terkuat? Joey Tua adalah orang pertama yang berbicara. Kami memiliki 20 raja spiritual dari tahap tengah dan 2 dari tahap akhir yang memerlukan perawatan medis selama beberapa bulan karena serangan terakhir ini. Namun mereka pada akhirnya akan pulih tanpa gejala sisa. Di sisi lain, bahkan mengingat 2 orang yang tewas baru-baru ini, jumlah raja spiritual di pasukan telah bertambah 15 orang lagi sejak kepergian Yang Mulia dan Nyonya. Oh, itu kabar baik. Abi berkomentar dengan senyuman di wajahnya saat dia melihat ke arah suaminya. Minos mengangguk setuju dan kemudian melihat orang lain di sana, seorang prajurit yang segera mulai menjelaskan nomor tentara, yang tidak berubah sejak pembaruan terakhir. Tapi Minos tidak kecewa karena dia sudah menduga hal seperti itu. Lagi pula, penambahan populasi baru-baru ini tidak meningkatkan jumlah orang yang mampu bersaing untuk mendapatkan tempat di militer. Terlebih lagi, mengingat dataran hitam perlu fokus membangun kota, memperluas kota kering, dan menanami ladang, tidak ada kelompok orang yang cukup besar untuk bersaing mendapatkan slot tentara. Jadi, selama periode ketidakhadiran Minos dan Abi, tidak ada seleksi di ketentaraan, dan organisasi semacam itu hanya mengalami peningkatan kualitas. Minos kemudian melihat kedua pemuda yang sedang berlutut di depannya dan tersenyum. Li, kamu akhirnya menjadi raja spiritual. Bagus sekali. Kamu harus menjadi orang pertama yang mencapai ini di wilayah di bawah 21 tahun ini. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang di sana memandang Li dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka, bangga memiliki seseorang yang begitu menjanjikan di generasi muda tentara. Adapun Allison, dia berdiri di samping suaminya, cemberut karena masih perlu beberapa minggu baginya untuk melewati level 49 dan mencapai tahap ke-6. Saya tersanjung, Tuan. Minos kemudian melanjutkan, sekarang kamu sudah berada di level itu dan Allison hampir sampai, aku akan mengirimmu ke salah satu dari 4 kota satelit kota kering yang telah dibangun. Kamu akan mengurus urusan militer dan beberapa urusan administrasi di tempat itu selama 4 tahun ke depan. Kemudian, jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan memberimu sebuah kota dan wilayah untuk memerintah atas namaku. Itu akan menjadi ujian bagimu untuk menjadi duke dan duces bab 1060 bangsawan baru di wilayah dan saatnya wahyu. Setelah kata-kata Minos, Li dan Allison mengucapkan terima kasih dengan segala ketulusan yang mereka miliki saat diberi ucapan selamat oleh orang-orang di sekitar. Bahkan Ruth memperhatikan mereka dengan penuh minat karena tidak banyak raja spiritual semuda itu bahkan di kerajaan Flaming. Tidak hanya itu, karena dia telah melihat keduanya dalam banyak situasi selama bertahun-tahun, dia tidak bisa tidak merasakan betapa mengesankannya metode Minos. Keduanya memiliki bakat yang bagus, tapi pada akhirnya, mereka pasti mencapai prestasi ini hanya karena Minos, dia memperhatikan ke arah suaminya, merasakan kehangatan di tubuhnya saat dia membayangkan dia akhirnya tahu yang sebenarnya di belakang dia. Aku ingin tahu apa yang dia sembunyikan. Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak orang biasa menjadi lebih baik? Akankah dia memberitahuku hal-hal ini nanti? Dia menggigit bibirnya sebagai antisipasi. Setelah beberapa saat berbincang dengan orang-orang di sekitar, Li dan Allison meninggalkan pusat urusan, wajah mereka masih merah karena kegembiraan. Minos kemudian melihat ke arah Peter, level 52, dan berkata, Peter, mulai hari ini, kamu akan memimpin pasukan menuju area di luar kubah kota kering. Tugas Anda adalah mengamati tindakan polisi setempat, serta menjaga tindakan tentara di daerah yang sedang dibangun kota kering ini. Dia lalu menatap Mia dan berkata, saya akan memberi Anda waktu 4 tahun di sini di kota kering. Pada waktu itu, saya ingin Anda melatih pengganti Anda dan bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar. Setelah itu, tergantung kinerjamu, aku akan menunjukmu sebagai Duchess dan memberimu sebuah kota untuk dikuasai atas namaku. Dia kembali menatap Peter dan berkata, kamu juga akan memiliki status seperti Mia, tetapi kamu akan bertanggung jawab atas urusan militer sementara dia akan mengurus urusan administratif. Saya harap kalian berdua tidak gagal. Dia tersenyum, memandangi 2 bawahannya yang setia itu. Tidak butuh waktu lama bagi Mia untuk mencapai tahap ke-6, dan kemampuan administrasinya sudah mencapai level yang sangat tinggi. Oleh karena itu, akan sia-sia jika tidak menyebarkan hasil baik dari tempat ini di sekitar wilayah dataran hitam.
Ibu kota jelas merupakan tempat terpenting dalam sebuah kerajaan. Namun, karena tidak berhasil menciptakan negara seukuran dataran hitam dengan hanya satu kota, Minos perlu memiliki orang-orang yang dapat dipercaya di sekitar wilayahnya. Untuk melakukan ini, dia akan menggunakan keluarga sekutu, seperti keluarga Cohen, Stokes, Hayes, dan Miller, serta bawahannya, Parkinson, Yale, dan Austin. Namun selain kekuatan tersebut, ia ingin pasukannya juga memiliki beberapa adipati dan adipati wanita untuk mengimbangi pembagian kekuasaan di kerajaan. Itu sebabnya dia membuat tugas ini hari ini. Tapi dia tidak akan melakukan ini untuk semua orang. Misalnya, Dilian memang pantas mendapatkan hal seperti itu. Namun orang ini akan jauh lebih kritis di kota kering karena raja, pada kenyataannya, tidak berniat untuk tinggal di sana sepanjang waktu. Dengan ini, tidak mungkin Minos bisa memberikan kesempatan yang sama kepada Dilian seperti keempatnya. Namun, tidak hanya Dilian tetapi beberapa anggota tentara dataran hitam lainnya telah mendapatkan gelar bangsawan dari negara bagian ini. Jadi sekarang, banyak dari mereka yang sudah memiliki nama keluarga, beberapa hak, dan peluang. Setelah pernyataan Minos, Peter dan Mia dengan mudah menerima hal ini, dan mereka dengan antusias berterima kasih kepada raja mereka. Jadi, tak lama kemudian sebagian besar dari orang-orang itu meninggalkan aula tahta kerajaan, yang tersisa di sana hanyalah Minos, kedua wanitanya, dan para prajurit pengawal kerajaan. Edward, suruh dia masuk, Minos berkomentar pada orang itu sambil menoleh ke arah Ruth. Dia kemudian tersenyum dan bertanya, "Kurasa aku tidak perlu melihatmu berangkat ke Flaming Empire lagi, kan?" Dia berjalan ke singgasana Minos dan berkata, mulai sekarang aku akan menemanimu kapanpun aku bisa. Tidak ada batasan lagi sayang." Setelah itu, dia segera duduk di pangkuan Minos dan menciumnya, puas karena akhirnya dia memiliki kebebasan untuk bersamanya. Gelombang. Mereka berciuman selama beberapa detik hingga bibir mereka terbuka, dan yang satu menatap mata yang lain dengan berbagai makna tersembunyi. Dia kemudian memijat pipi kirinya dan berkata, "Baiklah, kita akan segera menikah. Jadi ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu nanti, Ruth." Dia mengatupkan tangannya untuk mengantisipasi dan mendengar suara Abi. "Menurutku itu juga akan menjadi kesempatan bagimu untuk mengetahui lokasi bulan madu kita." Apa yang kamu bicarakan?" Abi terkekeh dan berkata, "Kamu akan mengetahuinya nanti." Setelah itu, salah satu prajurit pengawal kerajaan mengumumkan kedatangan seseorang. "Tuan Grand dari kerajaan barat ada di sini atas panggilan yang mulia." Mendengar suara salah satu pengawal kerajaan itu, Minos melihat ke arah pintu masuk sana, di mana Edward sedang mengawal seorang pria berkursi roda. Ruth kemudian mencoba meninggalkan pangkuan Minos. Tetap saja, tangan pria itu mencegahnya melakukan hal itu, hanya sekedar menempatkannya pada posisi yang lebih nyaman. Dia tersipu malu karena harus menerima senior itu saat berada di posisi itu. Tetap saja, Minos mengabaikannya, dan segera mulai berbicara dengan orang itu. "Jadi kamu datang?" "Ya." Ketika Edward akhirnya meninggalkan kursi roda Grand tepat di depan tangga di depan takhta kerajaan, orang itu tertawa dan berkata, "Yah, aku bosan di tempat itu dan memutuskan untuk memberikan kesempatan pada dataran hitam yang sedang naik daun. Saya pikir peluang saya lebih baik di sini." "Baiklah, itu memang benar. Ceritakan padaku bagaimana keadaannya. Apakah ada masalah? Apakah masa tinggalmu di sini memuaskan?" Setelah itu, mereka berbincang tentang minggu-minggu sejak kedatangan Grand di kota kering, dan pria tersebut sangat memuji pertumbuhan dan kekuatan lokal yang telah dibangun Minos. Di sisi lain, dia tidak mengeluhkan perlakuan yang diterimanya selama ini. Sebaliknya, ia sangat memuji tim kota ini dan mengucapkan terima kasih kepada Minos atas kesempatannya berada di tempat ini. Selama berada di kota kering, Grand hidup jauh lebih baik daripada beberapa dekade terakhir di kota kerajaan akhir itu. Dia tidak hanya merasakan kualitas layanan lokal namun juga menikmati manfaat memiliki tujuan. Dia telah diberi posisi sementara sebagai instruktur kerajaan, setelah memulai aktivitasnya dengan prajurit tingkat tinggi atau lebih berbakat dari tentara dataran hitam. Dengan ini, ia telah membantu meningkatkan kekuatan pasukan lokal sambil menggunakan waktunya untuk kegiatan produktif yang saat ini hanya dapat dilakukan olehnya. Oleh karena itu, Minos segera mengetahui situasi pria itu dan potensi yang dimiliki prajuritnya dengan diinstruksikan oleh mantan ahli tersebut. "Yah,
Baguslah kalau kamu baik-baik saja, Grand Tua. Mengenai masalah itu, pada akhirnya kita akan membicarakannya lebih banyak jika sudah lebih nyaman. Kata Minos setelah percakapan panjang mereka berakhir. Aku akan menantikannya. Sampai jumpa lagi. Jadi, setelah Edward membawa orang itu kembali dari tempat dia membawanya, Minos akhirnya meninggalkan tempat itu bersama kedua wanitanya, menuju bagian pemukiman di mansionnya. Saat melakukan itu, dia melihat Brooke dalam perjalanannya, setelah bertukar beberapa komentar dengannya dan memberi selamat padanya karena telah mencapai level 51. Selanjutnya, keduanya mengatur untuk bertemu ketika dia selesai menyelesaikan masalah yang menumpuk sejak keberangkatan terakhirnya. Akhirnya, setelah meninjau orang tua Eda dan Abi, ketiganya sampai di kediaman mereka, di mana mereka segera duduk mengelilingi ruang tamu untuk mengobrol. Ruth, sebelumnya, aku tidak memberitahumu beberapa hal tentangku karena kamu adalah bagian dari sebuah sekte di kerajaan Flaming. Kamu adalah murid dari wanita itu dan tidak dapat menyimpan informasi tertentu. Tetapi sekarang kamu adalah milikku sendirian, aku siap terbuka padamu. Ucapnya dengan serius sambil menatap mata wanita berambut hitam di depannya. Meneguk, Abi mengusap punggung suaminya dan berkata pada Ruth, aku harap kamu tidak kecewa dengan Minos. Apa yang akan dia tunjukkan padamu sebentar lagi benar-benar layak untuk dikhawatirkan bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayaimu. Ruth menelan ludahnya sebagai antisipasi dan berkata, tidak apa-apa, saya tidak kecewa, saya memahami motivasinya dan tidak menyalahkan siapapun kecuali masa lalu saya sendiri. Bagus, sekarang, dia menunjukkan salah satu tangannya padanya dan tersenyum. Haruskah kita pergi ke sana?